Pemirsa, viral seorang nenek pemilik warung makan di kota Cilegon, Banten sangat piawai dalam menghitung cepat. Setiap pelanggan merasa terhibur dengan keramahan dan aksi hitung cepat semua makanan yang dimakan oleh para pelanggan. Meski hitungan cepat pernah meleset, namun nenek dua orang cucu itu mengaku tidak pernah menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Ini minumnya es teh manis 3338 Korea aja Pak. Korea. 38 Bapak yang udah 138 Mang Karibu 42. Udah 42. Bapaknya nasi apa? 42 nasi kalori 42 karo 22 berarti 64. 64 sama ini es teh manis. Oh 64 tambah 6070. Bapaknya nasi apa? Ikan pari. Nasi ikan pari 2292. Es teh manis 2 92 102. 102 104. Bapak dua nasi apa? Sop 104 karo 25 129. Es teh manis 134. Enggak pakai gorengan 134. Masuk nasi pakai ikan. 134 karo 20 154. Es teh manisnya 2. Sering banget. Biasanya menunya apa sih kalau di sini? Menu favorit aku adalah sop iganya karena dagingnya lembut. Terus ini kan tadi ada keunikan ya, si ibunya itu tadi pintar hitung cepat ya. Iya. Terus tadi gimana itu kalau ini sendiri? Kalau saya dan yang lainnya yakin aja ibunya nggak salah. Kalau salah, kalau kurang rugi di dia, kalau kebanyakan rugi di kita. Tapi sejauh ini sih kayaknya dia benar karena mungkin les kumon kayaknya waktu kecil. Aksi hitung cepat Mariam berusia 61 tahun, pemilik warung makan di Jalan Raya Anyar, Kelurahan Samang Raya, Kota Cilegon, Banten, sontak jadi viral di media sosial. Meski telah berusia lanjut soal berhitung, dirinya mengaku tidak pernah menggunakan alat bantu hitung atau kalkulator. Nenek dua orang cucu ini mengaku jika dirinya sejak kecil sudah berjualan. Meski hanya bersekolah dasar, namun tingkat kecerdasan hitung cepat yang ia lakukan dapat diacungi jempol. Aksi hitung cepat tersebut dilakukan karena para pelanggan merupakan karyawan kantor yang hanya memiliki jam istirahat terbatas. Lantas, apa kata pelanggan makan di warung Mariam dengan aksi berhitung cepat yang dilakukan Mariam itu? Harganya murah meriah, pelayanannya cepat, ibunya juga komunikatif, terus semuanya enak. Bisa coba sop iganya, bisa coba ayam gorengnya, bisa coba ayam kampungnya. Dan untuk yang buru-buru, makan cepat, makan murah, makan nikmat, dan makan bahagia. Saya Pak, saya dari kecil udah jualan kaki ini jadi udah biasa, udah ngelotok Pak, udah ngelotok, pikirannya udah ngelotok. Itu Ya pernah lah Pak, namanya pernah. Tetap aja sama aja. Ada gulai, ada sop, ada mangut ikan pari, ada opor ayam kampung, ada garang asem, ada pecel, kayak gitu tuh, ada sayur-sayur. tapi Ya iyalah Pak, dia kan paling istirahatnya 1 jam Pak. Ya kan? Kalau lama-lama nanti gimana? Ya mungkin karena orang nggak nyangka kali ya, maksudnya dengan umur yang udah lanjut tapi masih bisa tangkas dan hebat dalam menghitung. Tak hanya hitung cepat, penyajian pesanan makanan juga dilakukan dengan secepat kilat. Hal inilah yang membuat Mariam harus mampu menghitung cepat agar pelanggan bisa kembali bekerja. Tak pelak, aksi berhitung cepat sang nenek Mariam itu mencuri perhatian selebriti. Lantas apa tanggapan mereka soal kemampuan berhitung cepat Mariam? Kelebihan yang dikasih sama Tuhan, maksudnya nggak kemakan sama umur, kerja otaknya, sama kelebihannya tetap ada. Jadi setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing dan bersyukur dia bisa menggunakan kelebihannya dengan baik. Beralih ke kasus hukum, sementara itu penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah menetapkan pengacara Razman Arif Nasution sebagai tersangka dalam kasus dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Hotman Paris Hutapea. Penetapan status tersangka tersebut dilakukan berdasarkan laporan yang dibuat seterunya Hotman Paris pada 10 Mei 2022 silam. Lantas apa tanggapan Razman Nasution atas penetapan status tersangka pada dirinya itu? Upaya-upaya dari iklim hakim dan juga barangkali bisa jadi dari Hotman hari ini semakin terang dan terbantahkan semuanya. Tinggal menunggu proses. Dan kenapa perkara ini bisa sampai naik sidik? Kenapa perkara ini bisa sampai naik sidik dan bahkan tersangka? Dan bahkan Pak Razman juga ditetapkan sebagai tersangka. Itu karena Iklima dalam BAP-nya menyangkal dia telah memberikan surat kuasa. Dari mana kami ketahui dia menyangkal telah memberikan surat kuasa? Pertama,
ketika Iklima diperiksa BAP sebagai tersangka, setelah itu Iklima diwakilkan oleh penasihat hukumnya Bapak Paris Aldonggowi menyampaikan keterangan-keterangan apa yang disampaikan oleh Iklima. Dalam keterangannya di hadapan para awak media, Razman mengungkapkan kalau penetapan status tersangka dirinya itu lantaran tidak adanya itikat baik dari Iklima Kim, mantan kliennya, untuk mengakui telah menandatangani surat pernyataan yang mengakui kalau Iklima telah mengalami pelecehan yang dilakukan Hotman Paris. Bahwa penasihat hukumnya menyampaikan perbuatan Iklima yang menyatakan tidak menandatangani surat kuasa atau tidak mengakui surat kuasa itu atas arahan dari kuasa hukumnya yang lama. Siapa orangnya tadi sudah disebutkan. Tak ingin menjadi tersangka seorang diri, Razman pun menggandeng timnya untuk menjadi saksi bahwa benar Iklima pernah menandatangani surat kuasa kepada Razman lantaran pernah mengalami dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Hotman. Tak hanya itu, Razman juga mengungkapkan kalau Iklima juga meminta tim Razman untuk tidak mengakui adanya surat kuasa yang pernah ia tanda tangani tersebut agar Razman bisa ditetapkan sebagai tersangka. Iklima Kim, ya kita sebut saja, itu menghubungi Saudara Gusti dan meminta untuk menjadi saksi yang kira-kira poinnya nanti akan dibacakan oleh Saudara Gusti sendiri. Kita tidak sebut inisial karena kasus ini adalah laporan Hotman terhadap saya dan terhadap Iklima Kim. Iklima Kim menghubungi Saudara Gusti yang di dalam undangan itu saya sebut GGD karena kita mau surprise, ya surprise bahwa ini kaitan dengan laporan Hotman terhadap saya dan Iklima Kim. Bahwa benar saya telah dipengaruhi dan diminta untuk menjadi saksi dalam laporan polisi saudara Hotman Paris Hutapea kepada Bapak Razman Arif Nasution dan Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim. Saya telah mendengar keterangan-keterangan dari Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut. 1. Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim mengakui telah menandatangani 2 buah surat kuasa khusus kepada Bapak Dr. Haji Razman Arif Nasution, SH, SAG, MA, PhD, dan kawan-kawan advokat di kantor Ranal Kom. Kedua, Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim mengakui telah menandatangani surat pernyataan. Ketiga, Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim membenarkan bahwa dahulu saya pernah mewakili dirinya untuk menandatangani surat aduan masyarakat kepada Bareskrim Mabes Polri. Keempat, bahwa Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim menjamin keamanan dan menawarkan kompensasi atau imbalan kepada saya apabila saya bersedia menjadi saksi dirinya dengan menerangkan bahwa tuduhan pelecehan seksual, kelainan seksual, konstruksi kejadian pelecehan dirinya oleh Hotman Paris Hutapea adalah pendapat yang tidak pernah disampaikan Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim kepada Bapak Dr. Haji Razman Arif Nasution, SH, SAG, MA, PhD, padahal faktanya bukanlah demikian. Menurut pengakuan dia di situ oleh APK, itu mengarahkan, menyuruh untuk tidak mengakui ada tanda tangan. Tapi dia katanya, ya pengacara yang sekarang, walaupun tetap juga ikut si FD, dia sudah mengatakan ada menandatangani surat kuasa. Kenapa sih awalnya tuh kenapa gitu loh, kok yang jadi pertanyaan kan kenapa kok aku mau sih gitu loh tanda tangan. Dan aku sendiri pun kayak mengakui bahwa itu tuh hal bodoh yang pernah aku lakukan gitu, percaya begitu saja sama orang yang belum aku kenal begitu dalam gitu kan, baru aku kenal dalam hitungan hari gitu kan, sehingga menyebabkan kayak gini gitu. Yang sekarang yang tadinya harusnya mungkin nggak ada kasus kok sekarang jadi berkasus gitu. Sebenarnya bukan aku yang pengen memenjarakan, aku nggak ada keinginan untuk itu dari awal gitu. Ya balik lagi.
Dalam kasus tersebut, Razman Nasution dijerat dengan pasal 45 ayat 3 Jungto, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, dan pasal 310 dan 311 KUHP. Perseteruan antara Hotman Paris Hutapea dengan Razman ini memang sudah berlangsung lama. Kasus ini berawal dari Razman yang menyebut Hotman Paris telah melakukan pelecehan terhadap mantan asisten pribadinya bernama Iklim Hakim. Kalau itu Razman merupakan pengacara dari Iklim Hakim, Iklima mengaku sudah melaporkan Hotman Paris ke Mabes Polri atas dugaan pelecehan seksual tersebut. Namun dalam perjalanan kasusnya, Iklima menarik kembali laporannya atas Hotman Paris. Bedanya aku sama orang lain munafik kalau aku apa adanya. And I'm a man of quality. And I don't care everybody, my enemy, fight, I'm here. 36 tahun jadi lawyer. Jangan kalian berpikir Hotman itu orang paling kuat. Saya nggak takut ngadepin dia. Saya bilang, kau dibawa one. Saya bilang one by one, takut dia.